Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan, yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami percaya bahwa di hari yang baru ini, Tuhan ada bersama-sama dan beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nubuatan dalam ayat ini disampaikan melalui Nabi Yesaya. Bagi umat Tuhan yang saat nubuatan ini disampaikan belum masuk ke masa pembuangan. Tapi Yesaya telah diberikan pesan oleh Tuhan mengenai apa sebenarnya isi hati Tuhan atas mereka. Agar ketika mereka mengalami saat-saat dalam kesulitan dan penderitaan di pembuangan, mereka bisa memahami bahwa rencana Tuhan atas mereka adalah rencana kebaikan. Perhatikanlah kata-kata dalam ayat ini. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menuntun engkau. Yang kedua, Tuhan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan yang ketiga, Tuhan membaharui kekuatanmu. Dan selanjutnya, apa yang akan terjadi pada umat Tuhan digambarkan dengan kalimat, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan hidup saudara saat ini mungkin ibarat seperti bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan pada waktu itu, di mana mereka mengalami situasi yang kering, gersang, menderita, kekurangan, dan penuh dengan tantangan. Tapi ingat saudara, ayat firman Tuhan ini. Ayat ini berbicara juga bagi kita semua hari-hari ini. Dalam apapun situasi sulit yang kita hadapi, ketahuilah bahwa yang pertama, Tuhan menuntun kita dengan tangannya untuk membawa kita kepada rencananya yang baik dan mulia. Meskipun kita tidak melihat tangan Tuhan secara kasat mata, tapi tangannya sungguh ada, memegang dan menuntun kita dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua saudara, Tuhan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Apa artinya ini? Artinya ialah bahwa Tuhan akan membuat hati kita selalu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dalam segala keadaan. Bahkan perhatikan saudara, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit yang terjadi dalam hidup kita. Seperti misalnya keadaan pandemi saat ini, yang memicu terjadinya berbagai gelombang PHK, menurunnya usaha, kebangkrutan bisnis, dan berbagai efek lainnya. Ini bagaikan keadaan tanah kering yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi perhatikan apa janji Tuhan. Tuhan akan memuaskan hati kita. Ia akan membuat hati kita bersukacita dan mulut kita bersorak-sorai saudara, dalam keadaan yang sulit sekalipun. Perubahan situasi tidak akan mengubah keadaan hati kita. Hati kita akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, Tuhan membaharui kekuatan kita. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini merasa sudah lemah, tidak mampu lagi. Saudara merasa mau menyerah dan ingin mati saja.
Dengarkan baik-baik saudara firman Tuhan. Tuhan membaharui kekuatanmu. Ini adalah kehendak dan kerinduan Tuhan bagi kita semua anak-anaknya. Percayalah saudara, saudara akan kuat dan mampu, karena Tuhan memampukan dan memberikan kepada saudara kekuatan yang baru. Mari perhatikan saudara pesan dalam ayat ini. Tuhan membaharui kekuatan kita. Tuhan memelihara dan memampukan kita dalam proses perjalanan kehidupan ini. Pemeliharaannya dari kekal sampai kekal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa sulit yang saudara hadapi, apapun pergumulan hidup saudara, masalah-masalah dan tantangan yang saudara alami, tetaplah percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada janji firman-Nya. Ia menuntun, memuaskan hati kita, dan membaharui kekuatan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B tertulis, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Ada Tuhan yang bersama kita, saudara. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan turut merasakan penderitaan kita. Dan itu sebabnya saudara, Tuhan tidak akan berdiam diri, tapi Tuhan akan bertindak menolong saudara dan saya. Dalam bagian akhir dari ayat di dalam Yesaya 58 ayat 11 dikatakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Apa artinya ini saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan memelihara dan mencukupi kebutuhan hidup kita. Dia memelihara hidup kita jasmani dan rohani. Dia menyediakan kebaikan demi kebaikan, dan kita akan dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh karena kuasa dan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan, Bapa kita di sorga, adalah Bapa yang baik. Dia sungguh amat baik buat kita semua. Dia Bapa yang peduli. Dia Bapa yang mengerti. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dan Dia Bapa yang tidak berdiam diri, tapi Dia akan bertindak menolong kita. Haleluya saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Engkau berfirman bahwa Engkau menuntun kami senantiasa dan memuaskan hati kami di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam segala situasi yang kami alami, Engkau ada, Engkau bertindak, dan Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Engkau selalu ada dalam segala keadaan. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh ada dalam Engkau, tinggal di dalam firman-Mu. Hati kami dipuaskan oleh Engkau. Hati kami penuh dengan sukacita, dan mulut kami penuh dengan sorak-sorai. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu ya Tuhan, tapi Engkau memberikan perbedaan, dan Engkau menyatakan pertolongan, serta pemeliharaan-Mu bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya janji-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami semua, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata. Tuhan memelihara kami, dan hati kami senantiasa dipuaskan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.